Selamat pagi teman-teman semua dan Ibu Listianingsih. Selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pembangunan, di sini saya Jacqueline Abigail akan memberikan penjelasan dan pemaparan materi mengenai isu-isu pembangunan tingkat lokal, yaitu di Banten. Namun sebelum lebih jauh kita membahas tentang isu pembangunan di Banten, mari kita bersama-sama sedikit mereview tentang apa yang dimaksud dengan pembangunan. Sondang P. Siagian mengatakan bahwa pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintahan menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa atau nation building. Indonesia telah mencantumkan tujuan nasionalnya sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Pembangunan diartikan sebagai suatu proses multidimensional yang meliputi perubahan struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat, dan perubahan dalam kelembagaan nasional. Konsep pembangunan dianggap sebagai perubahan di mana sikap hidup semakin rasional, perubahan yang berkelanjutan, dan gagasan yang mencoba memasukkan lingkungan alam ke dalam perhitungan keberhasilan pembangunan. Oke, sekarang kita masuk ke materi pembangunan daerah. Menurut Arsyad dalam Santoso 2013, pembangunan daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Selain itu juga merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Banten dan isu pembangunan. Banten adalah suatu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Jawa, tepatnya di bagian paling barat Pulau Jawa. Provinsi Banten berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat di sebelah timur. Berbatasan dengan Selat Sunda di sebelah barat, dibatasi oleh Laut Jawa di sebelah utara, dan Samudra Hindia di sebelah selatan. Provinsi Banten terdiri dari 4 kabupaten dan 4 kota, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan. Banten memiliki 155 kecamatan dan 1.552 desa atau kelurahan yang tersebar di seluruh kabupaten atau kota. Jumlah penduduk di Banten per tahun 2019 berdasarkan pencatatan BPS Banten adalah sebanyak 12.927.316 jiwa dengan wilayah kota Tangerang yang paling padat dan wilayah Kabupaten Lebak dengan kepadatan penduduk paling kecil. Berkaitan dengan pembangunan, Indonesia memiliki Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bapeda atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bapeda adalah lembaga teknis daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur atau bupati atau wali kota melalui sekretaris daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu gubernur atau bupati atau wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. Salah satu tugas dan fungsi Bapeda adalah terkait dengan hal-hal strategi dan kebijakan pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bapeda adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan.
Berdasarkan identifikasi permasalahan dan pemahaman beberapa dokumen perencanaan, baik pusat maupun daerah, serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor penghambat dan faktor pendorong, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Bapeda Provinsi Banten sebagai berikut. 1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas, dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. 2. Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi, komunikasi vertikal dan horizontal dalam rangka penyusunan perencanaan. 3. Belum optimalnya kualitas hasil monitoring dan evaluasi program atau kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang. 4. Belum optimalnya pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi pembangunan berbasis teknologi informasi atau TI. 5. Masih rendahnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data, baik statistik, sektoral, dan spasial, berbasis teknologi informasi yang tersusun secara sistematis dan akurat. 6. Belum optimalnya penggunaan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk 1 tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi atau RKPD Provinsi. Untuk menyusun RKPD, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang secara berjenjang, mulai dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, sampai dengan kabupaten, termasuk penyelenggaraan forum SKPD dan atau gabungan SKPD. Musrenbang merupakan wahana publik yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan memahami isu-isu dan permasalahan pembangunan daerah untuk mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan dan konsensus untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Banten menyelenggarakan Pramusrenbang yang membahas RKPD Provinsi Banten tahun 2020. Dalam Pramusrenbang ini, pemerintah Provinsi Banten menyepakati 5 hal terkait program pembangunan di Banten. 5 hal atau 5 isu strategis berkaitan pembangunan di Banten tersebut adalah 1. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran. 2. Penurunan ketimpangan melalui optimalisasi konektivitas dan sektor hubungan di wilayah pengembangan serta kawasan strategis provinsi. 3. Peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman. 4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang. 5. Penguatan reformasi birokrasi. Baik, demikian materi mengenai isu pembangunan lokal yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih lanjut mengenai pembangunan di Banten akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih untuk waktu dan perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf untuk segala kekurangan yang ada. Selamat pagi dan sampai jumpa.